Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di penghujung minggu ini, hari Sabtu ini, kita kembali belajar dari doa Raja Daud. Ini adalah sebuah doa yang tidak terlepas dari pergumulan hidupnya ketika itu. Kita tahu yang namanya hidup bersama dengan Tuhan, hidup orang beriman itu seharusnya adalah hidup yang menjaga kemurnian. Kita berjalan dengan Tuhan seharusnya membuat diri kita semakin murni setiap hari. Makanya kita seharusnya malu jika apa yang terjadi dalam hidup kita bertentangan dengan kemurnian. Sesuatu yang bertentangan dengan kemurnian itu adalah kebodohan dan pelanggaran. Kita masih ingat renungan beberapa hari yang lalu. Yang membangun di atas dasar pasir itu disebut orang bodoh. Dia sudah tahu sebenarnya itu tidak tepat, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk membangunnya. Orang bodoh. Alkitab menjelaskan kepada kita akan bersedih, kita akan menyesal karena semua kebodohan-kebodohan kita, karena semua pelanggaran-pelanggaran kita. Rasa sedih serta penyesalan itu akan datang setiap saat kita mengingat kebodohan dan pelanggaran kita di masa lalu. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kebodohan di masa lalu? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa di masa lalu? Dan normalnya bagi orang yang beriman, kita seharusnya menyesali semuanya. Kita seharusnya malu kepada diri kita sendiri. Dan di ayat 7, satu ayat sebelum nas hari ini, Daud mengatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, segala sesuatu dalam hidup ini bisa berubah. Sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu bisa mencipta perubahan pada kita. Dan perubahan yang terjadi pada diri kita itu bisa berhubungan dengan identitas pribadi kita. Yang saya maksudkan itu seperti ini. Kebodohan dan kesalahan yang dulu pernah kita lakukan itu bisa tetap menempel di dalam identitas pribadi kita hingga pada saat ini. Karena masa sekarang tentu berhubungan dengan masa lalu kita. Contohnya, jika saya pernah mencuri, jika saya pernah mencuri, maka orang akan mengingat identitas yang saya cipta itu, saya Arjuna si pencuri. Jika saya pernah mencuri, jika saya pernah berzina, maka orang akan mengingat identitas yang saya cipta itu, Arjuna si penjina. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita melalui ini? Kita bertanggung jawab penuh untuk apa yang pernah kita lakukan pada waktu-waktu dulu. Kebodohan kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita dulu, itu semua adalah tanggung jawab kita. Dan semua itu bisa menjadi beban bagi kita saat ini, juga beban bagi keluarga kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Mungkin ada orang Kristen yang melihat dosa itu adalah hal yang biasa. Dosa itu adalah hal yang lumrah. Karenanya ada orang Kristen yang berdusta tanpa beban. Ada orang Kristen yang menjelek-jelekan orang tanpa beban. Ada suami Kristen atau istri Kristen yang memukul pasangannya tanpa beban, memukul anak-anaknya tanpa beban. Ada orang Kristen yang selingkuh tanpa beban. Bahkan ada orang Kristen yang pindah agama tanpa beban. Kenapa? Karena dianggap Tuhan yang disembah semua agama itu sama, padahal tidak pernah sama. Tuhan yang disaksikan dalam kitab suci berbeda, jalan keselamatan berbeda, metode pengampunan dosa berbeda, surga juga berbeda. Bagaimana bisa sama? Itu semua hanya sedikit contoh kumpulan dosa-dosa yang mungkin pernah kita perbuat dulu. Semoga tidak saat ini. Tetapi sekarang, Bapak Ibu Saudara terkasih, sekarang perhatikan baik-baik. Yang namanya berdusta, menjelek-jelekkan orang, memukul, selingkuh, bahkan pindah agama. Sesudah kita menerima firman Tuhan yang menerangi hati kita, sekarang semua dosa-dosa itu kita lihat secara berbeda. Di dalam firman Tuhan kita sudah memiliki pemahaman tentang dosa-dosa yang kita lakukan itu. Roma pasal 6 ayat 21 mengatakan, Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Bapak Ibu, sekarang kita sudah memahami, kita sudah paham betul apa buah dari semua yang kita perbuat di masa lalu. Apa buah dari semua kebodohan-kebodohan kita? Apa buah dari semua kekerasan hati kita? Buah dari semua emosi, nafsu-nafsu kita? Kita sepantasnya malu. Dan yang paling parah serta yang paling tidak kita sukai, apa itu? Kematian. Itulah bagian dari orang berdosa, kematian. Kita sadar semua kebodohan dan kesalahan kita itu tidak semestinya kita lakukan. Benar ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Kebodohan kita, kesalahan kita itu tidak semestinya kita lakukan. Sekarang kita sudah mengalami akibatnya. Kita sadar tidak seharusnya hidup kita seperti sekarang ini. Tidak seharusnya. Betapa hancurnya hidup saya sekarang karena dosa saya dulu. Betapa hancurnya rumah tangga saya sekarang karena kebodohan saya. Betapa rusaknya relasi saya sekarang semua karena dosa di dalam diri saya dan juga dosa di dalam diri saudara saya, orang lain, atau bahkan pasangan saya, musuh-musuh saya sekalipun. Itu semua karena dosa. Tetapi baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada dosa kita masa lalu, ada pergumulan kita saat ini, malu, menyesali segala-galanya. Melalui apa yang sudah kita alami saat ini, selama ini, melalui apa yang sudah orang lain alami, yang kita lihat dan kita rasakan, kita sadar. Kita harusnya sadar betapa jahatnya dosa itu kepada kita dan kepada orang lain. Betapa jahatnya dosa itu kepada kita. Jika sekarang kita menyadari betapa hancurnya hidup kita dan kita tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya, rasanya seperti sekarang kita berdiri di dekat sebuah rumah yang sedang terbakar. Ada saatnya di mana kita masih sempat untuk memadamkan api dari rumah yang terbakar itu. Ada saatnya kita masih sempat. Tetapi akan ada saatnya juga jika rumah itu sudah terbakar dan sudah hancur bahkan menjadi debu. Jika hubungan saya sekarang dan pasangan saya sekarang sudah terbakar, hancur dan menjadi debu, ada saatnya seperti itu.
Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara saya sekarang ataupun orang lain yang kita kasihi, kita kenal saat ini, berada di dalam posisi yang seperti ini. Ketika situasi dan keadaan sudah sangat sulit untuk bisa diperbaiki. Jika ada nasihat yang bisa menyelesaikannya, kita pasti akan memberikan supaya baik kembali. Jika ada air mata dan juga penderitaan yang kita tanggung bisa mengembalikan semua rasa yang dulu pernah ada, kita pasti akan mau melakukannya, menanggung penderitaan itu. Tetapi semua itu dirasa tidak ada yang mampu. Dan satu-satunya bantuan untuk kita hanya ada di dalam Tuhan. Nats kita hari ini mengatakan, di dalam Tuhan ada jalan. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa kuatnya nats ini, firman Tuhan ini, betapa kuatnya. Di dalam Tuhan ada jalan yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Karena memang jalan-jalan Tuhan itu selalu baik dan benar adanya. Meski terkadang kita tidak mampu untuk memahaminya. Apa mungkin dengan melalui ini keluargaku bisa baik kembali? Mustahil, tetapi jalan Tuhan kita tidak mampu untuk memahaminya. Demikian butuh iman. Kita jalan dituntun oleh iman. Kita mau melakukan kehendak Tuhan karena kita punya iman. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semuanya. Firman Tuhan mengingatkan kita semuanya. Betapa dalam kesusahan, dalam kesesakan kita harus berpaling kepada Tuhan. Dalam situasi apapun hidup kita, apapun rumah tangga anak-anak kita, berpalinglah kepada Tuhan. Pada Tuhan ada jalan yang akan menuntun kita kepada pemulihan. Kita tidak mungkin berharap Tuhan merubah ketetapannya. Tidak mungkin Tuhan merubah ketetapannya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ketetapan itu tidak mungkin berubah. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Sekarang saya sudah menuai. Sekarang hidup saya sudah hancur. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, betapapun hancurnya hidupmu saat ini, betapapun porak-porandanya rumah tanggamu saat ini, Tuhan ingin engkau berpaling kepadanya. Tuhan ingin hati dan pikiranmu berubah kepadanya. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara terkasih, hati dan pikiranmu tidak akan bisa berubah kalau saudara tidak bersedia menjalani jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ketika hati dan pikiranmu sudah berubah, teguran keras Tuhan yang mungkin sudah menyesakkan hidupmu selama ini, itu bisa berubah menjadi disiplin kasih yang kau butuhkan demi pertumbuhan imanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan kita. Tidak ada yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan kita. Tuhan kita mampu. Bahkan ketika rumah tanggamu sudah menjadi puing-puing atau bahkan debu, Tuhan mampu untuk memulihkannya kembali. Selama engkau mau menerima Tuhan bekerja memperbaiki hidupmu. Selama engkau mau menerima Tuhan bekerja memperbaiki rumah tanggamu. Tetapi ingat juga, selama engkau rela mengorbankan egomu, mengorbankan kesombonganmu, keangkuhanmu, lalu engkau merendahkan diri untuk berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Selama itu kita lakukan, saya berdoa, pemulihan akan terjadi secepatnya di dalam hidupmu. Amin. Yakinlah kepada Tuhan. Yakinlah akan anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidupmu, kuasa Tuhan di dalam keluargamu, kuasa Tuhan di dalam pekerjaanmu, semua segenap kehidupanmu. Yakinlah akan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk berjalan di jalan Tuhan, karena kita tahu
jalan Tuhan adalah baik dan benar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan renungan firman hari ini, jika Bapak, Ibu, atau saudara-saudara merasa terberkati, merasa dikuatkan melalui pemberitaan firman ini, maka kami mengajak kita untuk membagi renungan ini kepada semua keluarga kita, supaya mereka juga mengalami sapaan Tuhan melalui firman di hari ini. Harapan kami, kita bisa bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita yang benar akan penebus kita, penyelamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.